Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat Nusantara, bertemu kembali bersama saya, Ibu Edi Hosiati. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Mari kita ikuti bersama penjelasan dari Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Revolusi Industri 4.0 menuntut adanya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, yaitu critical thinking, communication dan collaboration, kreatif dan inovatif. Revolusi Industri 4.0 menuntut guru untuk berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi berbasis teknologi, kreatif dan inovatif, literasi berbasis informasi. Semasa pandemi ini, pembelajaran berlangsung dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, sebagai seorang guru harus melakukan perencanaan untuk membuat pembelajaran jarak jauh. Ada hal yang perlu diperhatikan juga, karena PJJ maka pembelajaran dibuat semenarik mungkin. Pembelajaran yang kita buat itu sebagai pengganti tatap muka antara guru dengan siswa. Dengan kita membuat pembelajaran jarak jauh, maka di situ akan ada seolah-olah pertemuan antara guru dan siswa, tetapi masih secara daring. Sampai dengan saat ini, pembelajaran jarak jauh masih berlangsung. Sebagai guru, dituntut untuk membuat pembelajaran yang menarik agar para siswa tidak bosan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis digital ini banyak yang bisa kita pilih. Banyak aplikasi yang bisa Bapak Ibu guru pilih untuk membuat media pembelajaran berbasis digital. Yang pertama yang sudah terbiasa mungkin yaitu dengan PowerPoint. Selanjutnya bisa dengan menggunakan KineMaster, InShot, juga bisa Filmora, bisa juga dengan menggunakan Windows Movie Maker, kemudian YouCut, Camtasia, Canva, bisa juga dengan WPS Office. Semua ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran berbasis digital dan masih banyak yang lainnya. Ada 4 prinsip yang harus Bapak Ibu pegang ketika membuat pembelajaran berbasis digital. Yang pertama adalah menarik. Supaya para peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran daring, maka guru dituntut untuk membuat media pembelajaran, memilih materi pelajaran, mengemas materi pelajaran dengan menarik. Prinsip yang kedua adalah bermakna. Jangan hanya mengutamakan penampilan yang begitu aduhai, tetapi juga harus bermakna. Apakah tampilan-tampilan yang kita ambil itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang kita susun. Prinsip yang keempat adalah prinsip yang ketiga, maksudnya adalah
komunikatif. Apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan jelas oleh peserta didik. Dan prinsip yang keempat adalah kontekstual, sesuai dengan konteks yang ada pada saat ini, sehingga para peserta didik mempelajari materi yang kita sajikan itu tidak jauh dari kehidupan mereka. Dengan 4 prinsip ini, harapannya media pembelajaran yang kita susun itu akan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran, kemudian memahaminya, dan memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Ini prinsipnya menarik, bermakna, komunikatif, dan kontekstual. Berikutnya, hal yang tidak boleh dilupakan. Bagaimanapun kita membuat media pembelajaran, acuannya tetap kita melihat kompetensi dasar yang terdapat pada silabus. Berdasarkan kompetensi dasar itu, kemudian kita rinci kembali, kita urai dalam indikator pencapaian kompetensi. Kalau sudah seperti ini, baru kita kembangkan media pembelajaran yang seperti apa yang akan kita susun, yang akan kita buat, yang akan kita sampaikan kepada para peserta didik. Kemudian setelah kita menentukan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dalam media pembelajaran, kita bisa mengombinasikan antara tulisan, gambar, video, dan musik. Dengan demikian, peserta didik ketika belajar bisa menggunakan indera penglihatan dengan membaca tulisan, gambar menggunakan indera pendengaran dengan video dan musik. Audio visual anak-anak ketika belajar itu semua berperan. Dengan demikian, harapannya para peserta didik lebih tertarik dengan sajian yang kita atau guru sampaikan kepada mereka. Yang selanjutnya, mengapa harus YouTube? Memang bukan satu-satunya cara untuk kita memberikan pembelajaran kepada para peserta didik yang berbasis digital. Di sini berlatar belakang siswa mungkin lebih tidak merasa kehilangan kuota dibandingkan dengan kehilangan kehabisan memori. Kalau dengan YouTube, yang kita sampaikan kepada mereka, yang kita berikan adalah linknya. Mereka akan menggunakan itu apabila pada saat pembelajaran. Tetapi jika kita tidak me-YouTube-kan materi pembelajaran yang kita buat, seandainya dibagikan kepada Android mereka, para siswa, maka dimungkinkan nanti memori Android para siswa akan menjadi lebih penuh. Kira-kira seperti itu alasan mengapa harus YouTube. Yang kita berikan kepada mereka hanya linknya. Dan YouTube di dunia remaja mungkin bukan sesuatu yang asing. Mereka mungkin lebih asik dengan belajar sambil menyaksikan YouTube. Apalagi jika pembelajarannya adalah pembelajaran yang dibuat oleh guru mereka sendiri. Berikutnya, pada saat kita membuat media pembelajaran, maka yang pertama harus menyiapkan konten. Kita berselancar ke dunia maya. Banyak sekali konten-konten yang bisa kita ambil untuk media pembelajaran.
Setelah itu kita memilih aplikasi mana yang akan kita gunakan ketika membuat media pembelajaran berbasis digital. Tentunya kreativitas, inovasi guru dalam membuat media pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan. Yang berikutnya adalah pada kali ini yang akan saya jelaskan, yaitu salah satu aplikasi untuk membuat media pembelajaran berbasis digital dengan menggunakan KineMaster. KineMaster merupakan aplikasi edit foto dan video. Namun demikian, tutorial KineMasternya akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kali ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa nanti ikuti tutorial penggunaan KineMaster pada kesempatan berikutnya. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian tadi penjelasan mengenai pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Pada pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan bagaimana menggunakan salah satu aplikasi pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Untuk itu, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.